Ya, kalau kalau tisu itu kan dia bahan bakunya dari serat kayu ya, Iya, dari iya, serat iya. kayu. Mhm. Jadi sebenarnya ada slogan itu sejak saya S1 diberikan slogan sama dosen termasuk yang memotivasi saya untuk belajar ilmu lingkungan itu katanya semakin banyak tisu yang kau pakai itu semakin banyak pohon yang ditebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Tentang terumbu karang, proses Hmm. reproduksinya, maksudnya untuk mengapa pemerintah sehingga membatasi orang untuk, bukan membatasi, melarang orang untuk kemudian mengambil terumbu karang, apalagi ya bahkan dibuatkan undang-undang. Eh, apa apakah memang produksi ya reproduksi dari terumbu karang tidak seperti manusia yang butuh berapa eh, tahun gitu? Itu ada kita tahu pada persoalan terumbu karang bagian itu, eh, persoalan Oh, bisa iya. hadir di laut gitu. Kalau ikan kan kita tahu reproduksinya gitu. Kalau apa binatang yang lain pun demikian. Cuma kalau terumbu karang ini modelnya bagaimana sebenarnya dia gitu. Oh iya. Iya, Deng. Ini saya kembali harus mengingat mata kuliah saya tentang zoologi, Semoga masih ingat. zoologi. Mhm. Sudah sekian tahun saya tinggalkan biologi. Sudah Oh, masuk ke ilmu iya gado-gado ini. ilmu lingkungan di betul betul betul. Nah, jadi sebagai makhluk hidup, Mhm. terumbu karang itu juga bereproduksi, memperbanyak diri. Oh. Mhm. Tapi dia butuh Mhm. waktu yang sangat lama. Oh, cocok pertanyaan Proses saya ya. produksinya itu sangat lambat dan butuh waktu yang sangat lama. Sangat, maksudnya Iya, iya, sedikit iya, iya, demi iya. sedikit. Tidak Mhm, langsung, mhm. misalnya tunas-tunas apa ya, Iya, iya, tunas iya. tanaman yang langsung Betul, memanjang betul, gitu. betul. Pokoknya dia sedikit demi Mhm. sedikit. Jadi kalau untuk misalnya yang itu pun dia bisa bereproduksi kalau misalnya dia kerusakannya dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Nah kalau misalnya yang seperti kasus illegal fishing itu kan memang bom, jadi otomatis Iya, iya, semua iya. rusak. Betul, merusak yang lain. Betul, betul, betul. Uh-uh. Bukan hanya Mati ikannya ya. sudah tidak, Mhm. dan sudah memang sudah putus di situ, sudah tidak bisa lagi. Mhm, mhm. Sederhana tidak sampai ngobom itu ya masih masih boleh lah, masih masih bisa lah mereka mempertahankan diri si terumbu karang Mhm, itu. Nah, mhm. kenapa? Nah, itulah kenapa sampai dibuatkan undang-undang khusus Mhm, mhm. uh, untuk perlindungan terumbu karang atau Betul, untuk tidak betul. mengeksploitasi terumbu karang. Nah, sekarang itu kalau di Palopo kebetulan mahasiswa ada ya mahasiswa-mahasiswa biologi ada beberapa orang yang masuk organisasi itu pencinta 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 alam laut ya. apa ya namanya, pokoknya Mhm. pencinta khusus untuk laut itu dia memang Oh, gitu. pernah melakukan rehabilitasi terumbu karang atau penanaman terumbu karang. Tapi kalaupun kegiatan itu dilakukan itu kan harus ditindaklanjuti dengan uh, apa peninjauan atau pokoknya pengawasan apakah memang terumbu karang ini jangan sampai hari ini ditanam besok ada kapal lewat, nah terseret lagi sama kapal, belum sempat produksi sudah goyah dari tempatnya. Mhm. Sebenarnya sama dengan mangrove. Mangrove dengan terumbu karang itu butuh waktu lama untuk Iya, bisa iya, 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 iya. itu sih,
penopang atau sebagai habitat dari biota laut lainnya. Sebenarnya tidak dijaga pun, tidak dipelihara pun dia bisa bertahan asal jangan dibunuh, jangan ditebang atau jangan dibom. Itu bisa. Berarti kalau saya misalnya saya dapat terumbu karang, saya belah dua, sudah mati pada saat itu juga? Iya, itu Atau yang masih kalau misalnya kita di pinggir-pinggir, kalau kita ke pinggir-pinggir pantai itu, Deng, ada yang Iya, 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 iya. kayak batu-batu Iya, iya. batu-batu lubang-lubang itu yang kayak apa ya? Pokoknya Iya, iya, betul. biasanya yang itu sebenarnya terumbu karang yang mati, yang terbawa ombak ke iya, 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 ke iya. pinggir pantai. Dapat saya. Saya pikirnya di situ tempat bersembunyi ikan-ikan kecil, misalnya apalah gitu. Ternyata itu adalah terumbu karang yang mati ya. Terumbu karang yang mati. Yang kemungkinan ya ada apa? Dampak dari bom ikan atau apa yang sampai hancur seperti itu. Itu kan terumbu karang sebenarnya ada banyak, Deng. Ada banyak jenis terumbu karang. Saya memang apa ya, bukan tidak tertarik sih, tapi kalau untuk mempelajari yang hal seperti itu sebenarnya saya tidak begitu suka dengan setidaknya gambaran umum. Setidaknya gambaran umum terhadap terumbu karang saya sudah dapat poinnya. Mungkin nanti kita carikan juga orang khusus ya yang membahas ini. Saya mau kembali nanti berkaitan dengan pembahasan berkaitan pengendalian ya, pencemaran perairan di perairan pesisir gitu. Apakah memang pemerintah yang gagal atau masyarakatnya yang kemudian kita anggap bahwa ya kita sebutlah kepala batu memang biar dibukakan ruang bagaimanapun. Ini berdasarkan pengamatannya Anti di lapangan ya. Berdasarkan ya hasil wawancara. Anti juga melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah ya? Iya, FGD malah fokus FGD. discussion. Bisa dijelaskan sama penonton kita berkaitan dengan tanggapan pemerintah? Silakan. Baik, saya jelaskan sedikit dulu ya. Kalau misalnya kalau dalam konteks ini sebenarnya tidak ada yang harus disalahkan ya, tidak ada yang salah. Betul. Pemerintah tidak salah, masyarakat juga tidak salah. Jadi sama-sama dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau tanggapan di FGD itu sebenarnya pemerintah itu mereka menganggap bahwa terutama mohon maaf ya, ini yang saya undang di FGD itu kan ada beberapa instansi. Ada salah satu instansi yang berpendapat seperti ini. Itu sudah dilakukan, Bu. Sosialisasi sudah dilakukan. Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan itu sudah ada anggarannya. Setiap tahun ada. Tapi toh memang masyarakat yang seperti ini yang tidak disiplin seperti itu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya saya dalam posisi tengah-tengah antara pemerintah dengan masyarakat. Iya. Jembatan ya. Konsep disertasi saya ini saya setelah wawancara dengan masyarakat, anggapannya masyarakat seperti apa, kemudian melakukan FGD. Setelah FGD kembali ke instansi untuk wawancara lagi. Nah, di FGD itu saya ngomong gini, Pak, sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya kerjasama dan komitmen antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi dalam hal ini adalah pemegang kewenangan untuk membuat aturan, terus masyarakat sebagai stakeholder kunci juga yang sebagai pelaksana, itu kita harus kerjasama dengan baik. Jadi kalau misalnya ada salah satu pihak yang lalai atau tidak disiplin, itu kita harusnya saling mengingatkan atau saling, misalnya dalam 1 bulan dipantau kembali, jalankah ini, adakah itu misalnya jadwal pengambilan sampah itu betul-betul rutin sih, atau jangan sampai sudah
lewat dari jadwalnya, misalnya lebih dari 1 minggu, akhirnya masyarakat uh, apa jengkel dengan sampahnya, akhirnya dibakar atau dibuang saja ke sungai. Jadi Mhm. sebenarnya butuh butuh komitmen dan kerjasama dengan baik, Mhm. gitu, disiplin atau butuh realisasi peraturan sebenarnya yang baik. Begitu pula dengan pemerintah setempat. Sebenarnya di sini kuncinya adalah pemerintah setempat juga, bukan hanya Mhm. pemerintah kota, tingkat RT, lurah, dan camat. Apakah memang berdasarkan hasil wawancara itu tidak terjalin ataukah ada memang miss sebenarnya di persoalan ini? Eh, Kalau Miss, saya kurang ini ya, saya masih belum paham kira-kira eh, apa kesalahannya di situ, apa kesalahan fatalnya sehingga terjadi seperti itu, sehingga tidak jalan dengan baik itu program. Sebenarnya kan sudah banyak sekali program-programnya pemerintah kota, Oh, karena salah gitu. satu misi menuju kota berwawasan lingkungan sebenarnya Iya, 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 iya. sangat bagus misinya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah komitmen untuk memberikan segala fasilitas, Mhm. mengeluarkan dana, memberikan anggaran untuk ini uh, kota berwawasan lingkungan. Jadi kalau untuk masyarakatnya sendiri kita juga tidak bisa menyalahkan kenapa masyarakat kurang sadar, kenapa tidak paham-paham juga tentang sampah. Nah itu memang kita perlu kerja keras untuk memberikan mereka pemahaman karena ya dalam penelitian sosial memang itu katanya tidak gampang untuk Iya, iya, memahamkan iya. masyarakat, Betul, betul, betul. pemahaman kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita semua anggaplah dari kita saja dulu. Kita saja dulu ke masyarakat bahwa ini mari kita buang sampah di sini ya, atau melakukan bakti sosial untuk membersihkan pantai. Nah, itu mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa sudah bisa terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah mulai merasa tidak enak kalau misalnya buang sampah di perairan. Nanti apakah ini berdampak juga pada persoalan banyaknya kemasan? Apalagi kita tahu kalau di pelabuhan itu kan banyak sekarang penjual minuman yang apa ya kita sebut minuman-minuman teh yang diberi kemasan dengan tambahan apa ya Rasa. ya ini kayak misalnya eh, apa di apa itu biasa minum kayak Thai tea dan seterusnya gitu tuh. Eh, itu juga apakah berdampak pada pencemaran itu? Halo? Baik. Ya, halo. Mhm. Iya, iya, Halo. Andi. Iya, iya. Ya, ya ini ya. Uh, Memang tidak dipungkiri bahwa kita masyarakat kota itu Pungkiri. memang cenderung konsumtif atau Nah, itu yang saya maksud. konsumtif dengan lifestyle atau gaya hidup yang milenial lah atau kekinian, maunya yang serba instan, maunya yang serba dibungkus-bungkus, sudah Mhm. tidak makan di rumah, sudah tidak masak seperti itu ya. Jadi nah, kalau saya perhatikan ini khusus untuk kejadian di situ ya, di sekitar pelabuhan yang pedagang kaki lima itu, Mhm. bukan hanya kalau kemasan-kemasan seperti itu seringkali ada yang langsung membuang ke sana, seringkali ada Mhm. yang begitu habis langsung turun ke perairan, lengkap dengan Mhm. sedotan-sedotannya. Nah, itu Syukur-syukur betul-betul. syukur-syukur kalau Mhm. tidak dibungkus plastik lagi, jadi sudah di kantongan, sudah dia Iya, iya, gelas iya, ya, iya. gelas Mhm. gelas plastik dengan tutupnya, sedotan, dan plastik kresek pula di luarnya. Nah, itu Mhm. dibuang saja. Bagus dibuatkan Bukan semacam baju ya, baju baru ada tulisan di mana gitu.
buang sampah sembarangan, kampungan gitu. Dia ini menarik ini anunya. Hasil diskusi kemarin dengan hari ini itu ternyata berkorelasi sekali. Karena ini berkaitan dengan di sekitar kita ternyata. Atau ya kayak gitu, buang sampah sembarangan, koma, kampungan, tanda seru. Apalah nanti kita sebutkan mereka toh. Temannya iblis misalnya dan seterusnya. Kenapa tiba-tiba menarik ini ya? Semakin menarik ini diskusi. Kalau tadi kita berbicara berkaitan dengan apa namanya masyarakat dan pemerintah, artinya ada ekspektasi besar seorang Anti gitu nanti ke depannya. Kira-kira kalau kita mau meneropong atau kita sebutlah kita mau menembak siapa yang paling fundamental untuk paling bertanggung jawab. Ya, kalaupun misalnya nanti tadi tidak ada yang patut disalahkan, tapi setidaknya yang paling fundamental untuk memberikan penguatan kepada mereka bahwa sebaiknya Andalah yang pertama memulai gitu. Ya, kalau Anti tidak disangsikan berdasarkan dengan keilmuan yang Anda miliki, lebih tepatnya proses kampanye kayaknya ya. Kalau kampanye seperti itu, saya setuju sekali itu. Bukan sekadar kampanye para pileg yang begitu manis kata-katanya. Apa kira-kira yang dibutuhkan untuk mendatangi orang yang dimaksud gitu. Misalnya begini Anti, menurut Anti sasaran paling bagus itu misalnya ya anak muda. Anak muda itu kan sangat belakangan itu lebih didengar. Mengapa belakangan lebih didengar ya? Karena mereka seolah yang paling tahu kondisi sekarang gitu. Ataukah memang orang tua atau siapa sebenarnya? Apakah kemudian kita serahkan sepenuhnya pada pemerintah? Tetap kau pemerintah yang bertanggung jawab. Begitu. Ini ada dari Pak Abdullah 6478. Ini bagaimana caranya mengelola ya enggak pakai apa ya, mengelola kecuali mengolah baru mengelola sampah di Indonesia, plastik dan lain-lain. Apakah nggak bisa didaur ulang dalam bentuk yang sama dan berbentuk lain, setidaknya peredaran plastik dikurangi? Masih pertanyaan yang sama ya, hampir sama kasus yang kemarin. Iya, menarik juga ini. Jadi saya kira-kira sampah yang dibuang kira-kira ada ya. Kalau pertanyaan seperti ini hampir sama dengan jawabannya Anti tadi ya. Dan kita butuh memang alat atau apa gitu yang memang butuh budget. Lanjutan pertanyaan, apa perbedaan masyarakat Eropa dan Indonesia? Tapi Eropa dan Asia Timur kok bisa? Ini menarik ini lagi. Jadi dia kayaknya ini temannya Bu Anti ya. Abdullah 6478 itu. Silakan nanti ditanggapi yang mau ditanggapi. Kalau misalnya tidak perlu ditanggapi ya artinya bilang bukan bidang saya atau bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan karena penting juga kayaknya pertanyaan dari Pak Abdullah ini. Silakan. Terima kasih nih Pak Abdullah. Cara mengolah sampah plastik di Indonesia, apakah bisa nggak didaur ulang? Kalau didaur ulang sulit kayaknya, butuh waktu lama ya. Maksudnya di daur ulang itu dikumpulkan kemudian diproses kembali. Jadi pengelolaan sampah itu sebenarnya ada banyak metode ya. Ada namanya reuse atau penggunaan kembali, ada namanya recycle. Ini daur ulang recycle berarti. Memang daur ulang diproses kembali akan berubah bentuknya. Entah itu menjadi misalnya kantongan plastik yang dari warnanya putih karena dicampur-campur dengan warna lain, akhirnya setelah didaur ulang kemudian diproses kembali akhirnya menjadi kantongan yang warnanya hitam. Biasanya itu kalau saya perhatikan, mudah-mudahan saya tidak salah ya, kalau saya dapat plastik itu beda. Kalau plastik yang sekarang itu sudah beda dengan yang lalu. Kadang ada plastik yang memang mengkilap dan
baunya itu tidak terlalu ini menyengat, Betul. tapi kadang ada plastik yang buram, terus Mhm. wanginya itu ada bahan campurannya seperti itu, kalau tidak salah ya. Karena saya Mhm. perhatikan kalau misalnya beli paku itu plastiknya beda, kalau beli sayuran itu plastiknya beda, pasti ketebalannya beda Mhm. dan pokoknya teksturnya beda lah, gitu. Mhm. Terus kalau untuk mengurangi peredaran plastik, uh, ini yang pertama kita berniat dulu lah. Mari kita semua berniat untuk mengurangi peredaran plastik. Caranya pertama, kalau misalnya kita ke Alfamart atau ke Indomaret atau ke Iya, Swalayan, iya. Betul, betul. bawa kantongan kantongan kain atau tas belanja. Kan Mhm. sudah ada ya. Sudah ada beberapa Mhm. supermarket yang besar itu Betul, menjual betul, betul. tas belanja. Iya, 5 ribuan kalau Kalau tidak salah. di Semarang, ya, kalau di Semarang di sini sudah Mhm. diberlakukan, pokoknya tidak ada plastik, Tidak ada tidak plastik. ada pembungkus plastik. Jadi harus bawa tas. Biasanya ibu sampai bawa kalau belanja bulanan sampai bawa 3 sampai 5 tas kain untuk belanjaannya. Mudah-mudahan di Palopo juga bisa ya kita seperti itu. Tidak perlulah kita diancam dengan denda. Oh, ini yang tidak bawa Mhm. tas Iya, belanja betul, betul, betul. didenda. Mhm. Pokoknya harus berniat dan kesadaran diri masing-masing. Seperti tadi pertanyaan Tak Dem bahwa siapa sasaran Mhm. Tak? Siapa sasaran Iya, Tak iya, untuk iya. hal ya? Yang pertama dulu mungkin kita sendiri ya, kita dulu. Mhm. Mhm. Kemudian setelah itu kita ke orang terdekat Tak, diajaklah. Karena mengajak dengan memberi contoh itu mungkin jauh lebih Betul, efektif betul. ketimbang yang menyuruh. Jangan kau buang sampah di situ. Ya, Mhm. kenapa kau pusing seperti itu kan? Mhm. Kira dinas kebersihan lagi. Ya, 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 ya. Ya, Terus? mungkin sederhananya seperti itu. Atau kalau misalnya beli kemarin susu satu Mhm. cipoing, jangan beli plastik, pegang-pegang Iya, saja. iya, iya. Betul, betul, betul. Eh, ini yang menarik juga. Lanjutan pertanyaan dari Pak Abdullah dulu, nanti. Oh Eh, iya, apa perbedaan sebenarnya masyarakat Eropa dan oh Indonesia? iya. Kok mereka bisa memiliki kesadaran? Lanjutannya lagi nanti ya. Mengapa masyarakat Eropa, Asia Timur dan lain-lain bisa membuang sampah dan memilah jenis sampah tersebut? Kok orang Indonesia nggak bisa? Persoalannya apa? Kalau mungkin sebelum dijawab oleh Anti, eh, kita nggak bisa juga menarik kesimpulan secara ini. Tapi kalau mungkin secara umum mungkin iya. Tapi setahu saya Iya. di beberapa daerah sudah ada yang eh, apa sudah memetakan tempat sampahnya, eh, mana yang basah, mana yang kering, mana yang dan seterusnya. Itu kan ya, sudah ada beberapa di tempat umum. Termasuk artis siapa Hesti ya, yang temannya Andre itu yang pembawa acara, itu di rumahnya tuh entah berapa tempat sampahnya, dan begitu luar biasa bagi saya. Silakan nanti untuk mendiferensiasikan atau membedakan kira-kira apa yang menyebabkan kesadaran itu belum terlihat tidak seperti di Eropa dan sebagainya. Mungkin punya pengalaman. Oh, Silakan. aduh, kalau pengalaman saya belum pernah ke luar negeri ya. Saya belum pernah ke Eropa, tapi kalau dari uh, di sosial media atau di berita-berita itu memang tingkat disiplin kita itu Indonesia dengan negara-negara maju lainnya itu memang jauh di bawah, sangat jauh di bawah dari mereka. Entah mungkin karena kita merasa bahwa sumber daya alam kita banyak, jadi bisa semena-mena, atau mungkin memang hatinya yang memang yang sudah seperti itu. Kalau anggaplah saya tidak usah ambil contoh di Eropa ya, misalnya Asia, misalnya Jepang. Jepang atau Korea itu kan dia memang merasa bahwa sumber dayanya itu sedikit. Dia negara kecil. Akhirnya dia sangat kehidupannya itu sangat mereka jaga. Akhirnya mereka sangat menjaga sumber daya alamnya, sangat menjaga kotanya supaya tidak rusak. Nah, sedangkan kita di Indonesia
Ya seperti itu. Nah kita kan negara kaya, sumber daya alam Hmm. tak melimpah, jadi nggak apa-apalah kalau dirusak ya, mungkin seperti itu ya. Hmm. Kasarnya seperti itu. Hmm. Begitu Pak Abdullah, tanggapan dari Bu Anti. Setidaknya bahwa ya memang betul kita butuh kesadaran secara pribadi. Anak Ya. saya yang cewek itu biasanya begitu kalau pergi ke apa ke toko, pergi belanja. Kalau memang tidak terlalu banyak, kalau masih masuk di apa di jok motor itu, Tas. setidaknya Ya. saya sudah sampaikan bilang, tidak usah nak. Nah, jadi dia biasanya tuh pegang sendiri apa yang dia beli dan kemudian kita tidak menggunakan plastik. Doakan seterusnya, mudah-mudahan sampai besar dia termasuk orang yang mengampanyekan apa namanya penolakan penggunaan plastik. Termasuk Ya, juga amin ya ya Rabbal alamin. kecuali kalau apa ya tisu. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga tidak menggunakan tisu dengan alasan ya semacam alasan pribadi sih, termasuk Hmm. beberapa. Mungkin ada tanggapan nanti berkaitan mereka yang sering eh, apa ya? Kalau tisu sendiri bagaimana menurut pandangan nanti? Ya, kalau kalau tisu itu kan dia bahan bakunya dari serat kayu ya, Iya dari iya serat iya. kayu. Mhm. Jadi sebenarnya ada slogan itu sejak saya S1 diberikan slogan sama dosen termasuk yang memotivasi saya untuk belajar ilmu lingkungan itu, katanya semakin banyak tisu yang kau pakai itu semakin banyak pohon yang ditebang. Asik. Nah, Terus? jadi dari situ, masa sih Bu, Mhm. apa Mhm. hubungannya tisu dengan pohon? Mhm. Cari cari infonya. Nah, Mhm. waktu itu kan Google masih, kita masih susah untuk Iya internet. iya 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 iya. Iya. Nah, kesini ternyata tisu itu memang dari serat kayu. Mhm. Mhm. Hmm. Ya, jadi, nah sebenarnya tisu itu kan kalau misalnya tidak tidak penting-penting, tidak harus, minimalisirlah penggunaan tisu atau pakai pakai lap tangan atau pakai kain yang bisa dicuci kembali gitu. Mhm. Hmm. Terus Tapi sekarang itu sudah ada tisu daur ulang, tisu sudah daur ada ulang. misalnya, ya tisu daur ulang itu kalau untuk tisu Mhm. wajah kan memang harus 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 bersih ya, tapi kalau tisu daur ulang itu biasanya dipakai untuk tisu toilet, warnanya juga beda. Jadi untuk meminimalisir penggunaan serat kayu itu biasanya, Halo. Ya, lanjut. halo, Terus? Ya lanjut lanjut. sampai di mana tadi? Sampai Yang tisu, penggunaan tisu sampai itu, penggunaan tisu. tisu daur ulang, yang ternyata ada Ya, sekarang tisu daur ulang ya. nah, tapi saya belum pernah lihat sih kalau di Mhm. Makassar. Tapi kalau di Jawa eh, pernah ke di mall dengan di resto itu sudah pernah lihat. Jadi warnanya agak kecoklatan. Ternyata memang ditulis di situ, pernah satu di resto itu memang tertulis di atasnya tisu tisu ini tisu Mhm. daur ulang, hanya dipakai untuk Oh, eh, toilet. ya 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 ya. Menarik 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 Ya, menarik. mudah-mudahan kita bisa meminimalisir penggunaan tisu. Sebisa mungkin diminimalisir lah penggunaan tisu. Terpaksa aku potong perkataan meminimalisasi ya, bukan Oh, meminimalisir. meminimalisir. Isasi. Iya iya iya. Sip. Padahal di Apalagi disertasi. ya setidaknya mulai dari sekarang kita apa model tulisan Indonesia itu kan yang Ah, ya. dimaksudkan nanti kan yang dimaksudkan nanti minimalisir itu proses meminimalkan toh, dan Hmm. bahasa Indonesia itu sasi kenapa pembahasan ke sana Ki? eh, apa kira-kira yang menyebabkan itu betul, saya tertarik juga karena saya juga termasuk mengamati dulu waktu kecil itu nanti Hmm. kantongan, Hmm. bilang orang Dian itu kresek. Eh, Hmm. kantongan yang saya maksudkan
eh, betul bahwa ada kantongan yang tipis, kemudian ada yang agak tebal tapi gampang apa namanya robek Bang dan robek. seterusnya. Iya, kemudian robek atau sobek ya. Kemudian saya termasuk dulu itu kalau umi saya menyuruh saya untuk beli kantongan, saya tidak akan lupa itu mereknya cap jempol kalau tidak salah. Itu yang termasuk jenis kantongan yang kuat. Kira-kira itu pakai campuran lagi tuh ya model kantongan sekarang itu Oh, dengan kalau bau dan itu, sebagainya. Menurut tak? hmm, kalau itu sih sudah kekimia sekali ya. Oh iya tadi Itu sudah kemarin pembahasannya saya sudah tanya kimia. orang kimia itu kerjanya biologi. Betul-betul bukan ruang nanti ya. Sip, betul-betul pasti bahannya yang anu. Tapi Betul-betul saya yang salah. Aha. ini saya kan kebetulan ada teman yang ambil penelitian tentang plastik ya. Eh, Mhm. sempat sempat kan jenis-jenis plastik. Jadi ada yang memang yang mudah terurai, ada yang memang sulit terurai. Tidak tahu itu apa struktur kimianya itu seperti apa. Yang jelas ada namanya PET dan PEP, polietilen apa gitu. Iya, Pokoknya boleh biasanya istilah ada bahasa kok. kimia itu. Mhm. Biasanya kok botol itu PEP atau PET. Itu bisa dilihat. Mhm. Itu yang Iya, mana iya, yang iya. mungkin yang PEP sah, yang sulit terurai. Mhm. Tapi persoalan mudah robek atau mudah sobek atau Mhm. tidaknya itu atau ada pengaruhnya tidak ya dengan struktur struktur kimianya, karena jangan Iya, sampai iya, iya. malah yang susah robek itu yang elastis itu justru tidak terlalu tidak terlalu tinggi senyawa kimianya dibandingkan dengan yang mudah robek gitu. Mhm. Itu saya belum tahu, saya belum berani menjelaskan. Mhm. Eh, nanti masih banyak mau kutanyakan nanti, tapi karena di sini sudah pukul setengah, sudah mau masuk apa salat maghrib dan di sana saya yakin dan percaya pasti belum ya. Seperti biasa nanti sama dengan kasusnya kemarin Bu Nur Rahma, eh, ada didaktif bertanya pemerintah atau masyarakat, Masyarakat laut atau gunung, gunung fisika atau kimia, ini ya, apa? Kimia. ini ya Terakhir nanti, ini penting pertanyaan saya ini. Kejar profesor atau nikah? nikah. Oke, sip. Nanti kalimat penutup tadi 3 sampai 5 menit. Jadi harapan tak terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dan berdasarkan setidaknya proses penanggulangan pencemaran perairan di pesisir itu langkah konkretnya sudah digambarkan oleh Anti. Kira-kira bagaimana ke depannya? Ya itu tadi ekspektasi ke depannya Anti. Bagaimana eh, supaya ini saya yakin dan percaya mengapa Anti memperjuangkan ini karena kita bukan peramal untuk masa depan, Yeah. tapi setidaknya bahwa perlakuan Anti atau yang dilakukan Anti hari ini semacam bau jangki egois untuk dirita hari ini gitu. Kalau untuk dirita hari ini ya Yeah. enggak jadi masalah, tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Kan begitu kurang lebih keinginannya Anti. Silakan Anti. Yeah. Ini harapan ya atau apa ini? Kayak Semacam harapan kalimat saya. penutup lah. Kalimat penutup lah, Oh, kayak kalimat gitu. penutup. Iya. Oh ya, jadi saya mulai dari surah dulu ya. Sesuai dengan di Al-Quran saja, kita sebagai umat muslim harusnya punya pegangan lah, ya. Harusnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Di Al-Quran pun
sudah dijelaskan bahwa Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu sudah dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, harusnya dari situ kita sudah sadar ya bahwa memang kerusakan itu tidak terjadi kalau bukan kita penyebabnya, kalau kita bukan manusia penyebabnya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan bahwa bumi itu akan melayani kita, memberikan semua yang kita butuhkan, ya setidaknya kita berbuatlah sesuatu yang juga untuk memelihara bumi. Seperti itu. Setidaknya kecil. Jadi hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri, kemudian memberi contoh kepada orang sekitar kita agar itu bisa dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan hidup kita hari ini dan kedepannya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau terima kasih banyak. Ada lagi yang cuma disampaikan? Seperti itu sih. Kalau saya mau menyampaikan semuanya, jangan sampai saya baper. Jadi gitu ya. Itu saja. Yang penting kembali ke diri kita masing-masing. Berarti memang seperti yang saya bilang juga sebelumnya tadi bahwa semoga yang menonton didaktif ini memiliki kesadaran juga untuk ikut membantu Anti dan teman-teman yang di ilmu lingkungan bahwa ayo beritahukan orang di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ustaz untuk melakukan proses mendakwah, setidaknya bahwa proses dakwah itu tidak sekadar bilang kita harus naik di atas mimbar dan kemudian kita ceramahi orang. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Anti sudah bagian dari proses dakwah, sama dengan ketika Anda memberitahukan bahwa ayo buang sampah pada tempatnya dan kemudian termasuk buang mantan pada tempatnya dan seterusnya. Maksud saya gini, proses dakwah itu tidak sekadar itu tadi yang saya bilang di tempat seperti masjid dan gereja dan seterusnya, tapi dakwah itu ternyata bisa dilakukan oleh teman-teman. Sampaikan, tolong buang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Jangan buang sampah di perairan, karena itu akan mengganggu. Jadi bukan hanya mengganggu manusia di hari kemudian, tapi makhluk hidup yang ada di bawah, yang di laut yang dimaksudkan. Terima kasih Anti, menyadarkan saya secara pribadi, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa memiliki kesadaran bahwa oh ternyata hal yang kecil ini bisa mengganggu di hari kemudian. Seperti pesan Anti tadi, jangan egois jadi orang, karena hidup itu tidak sendiri, Ki. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.